Hubungan asmara Kalina Oktarani dan Ricky Miraza akhirnya harus kandas di tengah jalan. Ricky sendiri enggan membeberkan alasannya memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Kalina. Sebelumnya, Ricky sempat mengunggah Instastory yang menuding Kalina mengidap penyakit seks menular. Sontak saja unggahan Ricky membuat heboh netizen, tidak sedikit yang beranggapan lantaran hal itulah Ricky memilih untuk berpisah dengan Kalina. Meski akhirnya mengakui kesalahannya dengan unggahan Instastory-nya yang menurutnya sebuah tindakan yang ceroboh, Ricky pun memberikan klarifikasi jika dirinya bertindak di luar batas karena ketidaktahuannya perihal penyakit seks menular. Ricky menuturkan jika Kalina sempat sakit dan dirawat selama 3 hari. Dari situ diketahui jika ibunda Aska tersebut mengidap infeksi kandung kemih, bukan mengidap penyakit seks menular. Lantas, apa alasan yang sebenarnya hingga hubungan keduanya harus kandas di tengah jalan? Kami berdua itu sebenarnya kami punya satu alasan kami putus dan nggak baiklah untuk kami publish kayak gimana. Cukup saya dan kalian aja yang tahu. Kemarin saya sempat bikin foto, bikin rame kemarin story Instagram saya itu penyakit. Itu saya sendiri waktu itu menjaga Kalina selama 3 hari waktu itu dia sakit. Dia diagnosa infeksi saluran kemih waktu itu. Itu saya yang merawat dia 3 hari itu. Ada beberapa hal yang membuat saya bikin story yang blunder kayak begitu karena di sini tuh ada beberapa hal, maksudnya kayak kami waktu itu berdua lagi tebal emosi, soalnya kami lagi tebal emosi, kami selesai baik-baik aja. Jadi ini dia mungkin minimnya pengetahuan saya soal medis tentang penyakit itu ya, karena bagi saya saluran kemih itu kan dekat organ vital ya. Infeksi saluran kemih itu dekat organ vital ya. Sebenarnya bukan karena itu sih, alasan utama putus itu bukan karena itu. Ada satu hal yang saya nggak bisa ceritakan dan mungkin Kalina juga tahu apa itu sih, dan nggak kami publish lah. Nah, kami putus baik-baik aja. Ada satu hal yang cuma kami berdua yang tahu penyebabnya apa, dan di lain sisi juga kadang saya suka kepikir sama masa lalunya dia, apa segala macam, banyak omongan negatif. Tapi saya selalu sangkal itu semua. Semakin kesini saya tahan, tapi ya apa boleh buat, saya cuma manusia biasa. Kita nggak sempat ada komunikasi dulu sampai sekarang belum ada komunikasi kayak gitu sih. Untuk harapan kedepannya, aku mau semua kita sini baik-baik aja. Aku mau kita nggak ada drama apa-apa lagi. Dan untuk Kalina Oktarani, aku minta sama kamu, semoga kamu bisa mendapatkan laki-laki sesuai idaman kamu, laki-laki bisa menjaga kamu melebihi aku menjaga kamu, bisa mensupport kamu dan selalu ada buat kamu. Kalau untuk saya sih beberapa hari ini saya belum kepikiran untuk cari pasangan sih. Saya pengen menikmati masa-masa sendirian saya sama fokus karir aja sih, udah gitu aja. Bagi Kalina sendiri, tudingan Ricky yang dilontarkannya di media sosial dengan mengatakan jika dirinya mengidap penyakit seks menular ialah sebuah fitnah. Kalina pun segera mengklarifikasinya dengan membeberkan chat dengan seorang dokter. Dalam chat tersebut dijelaskan jika penyakit infeksi kandung kemih yang dideritanya bukanlah penyakit seks menular sebagaimana yang dituduhkan Ricky pada dirinya. Meski begitu, hubungan asmara keduanya nyatanya memang sudah benar-benar berakhir. Padahal sebelumnya baik Ricky maupun Kalina terlihat begitu kompak dan mesra di depan publik. Keduanya juga kerap kali saling memberikan pujian satu sama lain. Di mata Kalina, Ricky merupakan pria dewasa meski usianya terpaut jauh darinya. Begitupun Ricky yang pernah memuji Kalina sebagai perempuan yang baik hingga dirinya sempat berucap ingin menikahinya sekali dalam seumur hidup. Kita jalanin dulu, mengenal satu sama lain dulu. Orang yang
pacaran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun pun pas nikah bisa aja langsung cerai gitu. Jadi sebenarnya pengenalan itu bukan hanya dari waktu, tapi bagaimana kita benar-benar bisa menerima kekurangan pasangan kita. Jadi saat nanti kita punya ke jenjang berikutnya jangan kaget gitu. Jadi pacaran berapa lama buat saya sih nggak menjamin. Saya juga sebelumnya memang papanya anak saya 4 tahun pacaran, cerai-cerai juga gitu. Sudah itu saya sebelumnya lagi sama yang kemarin cuma sebulan nikah, cerai-cerai juga. Jadi mau sebulan pacaran, mau 4 tahun pacaran. Kalau memang Tuhan bilang jodoh lu tuh udah sampai sini aja Kalina, ya udah gitu. Sebenarnya sama aja sih ya, kayak saya kadang-kadang dia tuh dewasa, kadang-kadang seperti anak kecil. Sama, saya juga gitu, kadang-kadang saya juga merasa saya seperti anak kecil, deket dia, saya manja, deket dia gitu. Itu manusiawi lah gitu, sebagai pasangan kita punya sisi dimana yang nggak bisa kita pertunjukkan, kita perlihatkan di depan orang banyak. Jadi lebih nyaman untuk memperlihatkan depan pasangan gitu, yang sisi jelek ya sisi bagusnya dia udah kasih tahu ke saya, begitu juga sebaliknya. Jadi ya biasa aja sih, nggak ada yang gimana banget gitu. Jadi karena mentang-mentang usia beda jauh lah, apa bedanya kalau misalkan perempuan yang usianya lebih muda dibandingkan laki-laki juga banyak kok kayak gitu. Kok nggak dibilang berondong gitu. Ya kalau untuk serius dalam support ngobrol diskusi, jelas kedekatan kami selama ini. Kami diskusi banyak hal yang kami diskusikan. Saya juga sempat ngobrol juga sama bapaknya Ricky kan, walaupun lewat telepon. Cuma jadi ya udah kita nikmatin dulu lah, lebih untuk serius antara kita dan kita berdua dulu nih gitu. Karena kalau misalkan udah kayak terlalu banyak campur dari pihak luar juga kan gimana ya gitu. Kita akan lihat ke depannya sih, karena di sini kan aku punya, sebagai laki-laki aku punya prinsip menikah itu untuk sekali seumur hidup kayak gitu. Dan kalau aku ngeliat kalian, aku cewek ya, dia kan ya aku bilang tadi, dia menikah cerai dan dia nggak punya masalah di luar itu. Dan yang aku tahu dari kalian selama ini juga di pernikahan dia juga sering cerita banyak kan, dia nggak ada buat masalah apa gimana, jadi baik-baik aja semuanya sebenarnya. Dan dia juga pisah dengan mantan-mantan dia kan selalu secara baik-baik gitu sih. Tapi nggak menutup kemungkinan, ya kita lagi nikmatin prosesnya aja. Biarlah waktu yang menjawab. Saya sayang sama dia karena dia baik. Kalau baik dibilang baik, semua orang juga baik, lagi klise ya kalau ngomong baik. Yang pasti sih saat ini dia lebih banyak menerima kekurangan saya daripada kelebihan saya. Kelebihan saya saat ini kelebihan berat badan aja sih. Tapi kalau misalnya kekurangan, kalau orang yang menerima banyak, lebih menerima kekurangan daripada kelebihan, ya berarti orang itu bisa apa ya? Bisa lebih apa ya, menyikapi hubungan lebih enak aja ya. Kalau misalkan kelebihan, orang juga siapa sih nggak bisa nerima kelebihan orang, kelebihan materi, kelebihan ini, kelebihan itu gitu, pasti lebih banyak yang menerima. Tapi kalau menerima kekurangan, buat saya itu jarang.